Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader Indonesia, trader market yang sangat luar biasa. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa trading harian pada hari ini. Hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022. Seperti biasa kita akan membahas lagi tentang keadaan yang terkini yang terjadi di seputaran dunia trading. Dunia forex, dunia trading, atau dunia finance pada hari ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di mana dolar benar-benar menguat. Di tengah peningkatannya gold, tiba-tiba dolar menguat, membuat jatuh lagi. Ya. Rupanya pasar lebih senang safe haven dolar daripada gold. Walaupun ada keraguan-raguan dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell mengatur supaya gold bisa menguat, tapi pasar menginginkan yang lain. Nah, dan yang paling luar biasa hari ini nanti pada pukul 8.30 malam 20.30 akan ada non-farm, ya, angkat ketenaga kerjaan di Amerika. Nah, pada kali ini saya akan membahas bagaimana hubungan antara non-farm dengan gold. Nah, ini dia. Ini jarang dibahas oleh semua orang, ya. Oleh para master trading, ya. Kali ini saya akan membahas hubungan antara non-farm dengan gold. Ya. Saya membaca sebuah artikel dari sebuah website yang sangat terkenal dan itu merupakan referensi saya juga. Saya akan mencoba membahas itu artikelnya supaya para trader tahu bahwa di saat non-farm, bagaimanakah pergerakan gold. Ada hubungan korelasinya. Nah, ilmu-ilmu korelasi ini nih jarang nih yang diajarin nih. Kalau saya udah berapa kali ajarin ya. Oke trader. Tanpa membuang waktu lama lagi, mari kita mulai cepat-cepat dulu seperti biasa. Kita masuk ya. Saya akan coba masuk dulu ke prediksi harian kita pada hari ini. Seperti biasa dari dolar, euro angkel saham dolar. Kita mulai trader euro angkel saham dolar. Seperti biasa analisa kita yang sangat luar biasa euro angkel saham dolar trader pada hari ini. Bagaimanakah perkembangan euro angkel saham dolar? Pasangan euro angkel saham dolar telah tergelincir. Ya. Tergelincir lebih rendah setelah kesulitan bertahan di atas resisten di seputaran 1.05040. Terlalu licin, makanya tergelincir, ya. Aset turun tipis setelah merasakan penolakan dari barikade penting di seputaran 1.0643 pada hari Kamis yang lalu. Sebenarnya masalah penurunan ini sangat jelas ya. Keinginan pasar ya terhadap hal tersebut yang masih hawkish. Itu dia. Ya. Pasar meresponnya agak sedikit lain malahan ya. Maunya lain, pasar meresponnya lain. Nah, ini dia ya. Ditambah lagi dengan resesi yang akan terjadi di Inggris. Itu dia. Inggris mau perang dengan Rusia, terjadi resesi. Bahaya itu ekonominya. Ngapain juga perang ya? Ngapain juga campur-campur tangan ke orang lain ya? Mendingan pikirin aja ekonomi diri sendiri ya. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Non-farm akan diperkirakan naik sebesar 300.000 tenaga kerjaannya. Nanti ada hubungannya dengan yang akan coba saya bawakan ya. Kenapa 300.000? Nanti ada hubungannya yang saya jelaskan. Oke, kita coba langsung masuk ke platform. Kita lihat trader. Kita masuk ke platform trading kita. Mana itu platform? Oke. Nah, trader kita langsung lihat masuk langsung ke euro angkel saham dolar. Seperti biasa kita masuk di time frame yang lebih panjang dulu, daily. Kecenderungan daily masih tetap bearish mewarnai hari ini. Ya, setelah kemarin dia benar-benar jatuh bebas turun. 2 hari sebelumnya dia merangkak tinggi. Setelah itu dia jatuh bebas. Hari ini ada kecenderungan masih tetap dia tren lebih banyak ke bearish ya. Mari kita lihat di time frame yang lebih pendek. Oke, trader, rentang harian saya dari 1.05136 sampai 1.05505. Masuk di pasar Asia, penurunan sangat terjadi, sangat kuat, dan saya lihat di sini masih ada kemungkinan untuk dia tembus di rentang harian di 1.05136 ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Apakah dia bisa sampai ke titik support yang pertama di 1.05091? Menurut saya masih punya peluang.
Ya, oleh karena itu trader bisa menunggu di rentang harian di bawah sini. Support 1, nanti trader bisa menggunakan pending order, bisa menggunakan buy limit di situ, atau kalau dia udah berbalik arah naik, trader bisa trading dengan buy stop. Ya, dengan asumsi kalau terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik sampai di level sini. Nah, ini dia. Saya naikin ini dulu ya. Oke, mana lagi tuh? Nah, ini dia. Dia akan mencoba sampai di 1.5327. Kalau menurut saya menurut saya masih bisa masuk situ, apalagi nanti masuk pasar Eropa. Masih bisa ada kemungkinan setelah ini dia balik arah. Masih bisa kemungkinan. Ya, tapi untuk turun jauh ke bawah lagi menurut saya hari ini pasar wait and see menuju non-farm payroll, ya. Oleh karena itu walaupun tendensi bearish tapi ada kemungkinan dia masih bisa naik sampai ke 1.05327. Dan kalau bisa menembus di situ dia akan tembus langsung ke lebih tinggi lagi di 1.05387. Oleh karena itu trading menggunakan pending order seperti yang saya bilang, the power of pending order gunakan. Sebenarnya trading paling enak loh trader. Ini bukan di binari. Kalau binari kan 1 jam 1 menit ya udah dikunci. Kalau ini kan enggak. Kita sendiri yang jadi tuan rumah. Kalau di binari kan ya broker lah yang menjadi tuan rumah. Ya, kalau kita trading forex kita sendiri yang jadi tuan rumah. Kapan mau tutup ya terserah kita. Nah, itu dia trader ya. Ya, tapi orang-orang di binari diajak untuk berpikir cepat. Tapi di antara berpikir cepat itu ya saya bisa bilang peluang loss-nya itu 90% ke atas sebenarnya menurut saya, karena memang saya juga orang di sana dulu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tinggalkan euro angkel saham dolar, kita beralih ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah informasi dari pound sterling angkel saham dolar trader semuanya? Kita lihat di sini. Informasi dari pound sterling angkel saham dolar adalah pound sterling angkel saham dolar turun balik ke arah yang paling terbawah. Hal ini disebabkan karena dolar sangat kuat. Di 1.2365 pound datar melawan dolar Amerika yang tetap di wilayah yang bearish setelah runtuh di bawah support harian pada hari Kamis. Kita akan lanjut terus. GBP USD. Pound sterling angkel saham dolar jatuh dari ketinggian 1.263 ke 1.2325. Ini balik karena peringatan keras dari Bank of England, di mana data ekonomi global buruk dan prospek Federal Reserve yang agresif. Akan terjadi resesi di Inggris. Selain itu trader, non-farm sekarang adalah acara utama yang bisa membuat segalanya berbalik arah. Kuncinya non-farm. Kemarin kuncinya FOMC. FOMC inginnya tetap pengetatan, ya. Karena dengan hasil pengetatan itu pelan-pelan dolar dikontrol dan gold bisa naik pelan-pelan, mata uang lain juga bisa naik pelan-pelan, ya. Tapi pasar lebih berkeinginan hawkish-nya lebih kuat. Kalau hawkish-nya lebih kuat ya rada-rada pada turun semua karena nilai dolar akan menguat. Ya, nilai dolar akan menguat. Akhirnya ya dolar jadi aset safe haven. Orang lebih banyak berinvestasi dolar, membeli dolar. Akhirnya mata-mata uang lain semuanya pada turun trader. Nah, itu dia ya. Oke. Kita coba langsung masuk ke platform. Kita masuk platform bagaimanakah pound sterling angkel saham dolar. Trader bisa lihat tendensi masih tetap bearish, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan balik arah menjadi bullish. Ya, oleh karena itu kita akan lihat terus. Ya, walaupun secara garis besar dia udah bermain di sekitaran 30 di RSI, tapi titik perpotongan stohastik ini bisa menandakan terjadi pergulatan yang sangat luar biasa antara bearish dan bullish, pembeli dan penjual. Nah, makanya trader lihat nih, setelah kekuatan sebenarnya ya dia udah naik dulu. Tapi karena kekuatannya kuat menekan, akhirnya dia turun lagi ke bawah. Nah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dia bisa berbalik menjadi bullish pada hari ini. Oleh karena itu tetap memantau. Kita balik ke time frame lebih pendek secara teknikal. Secara teknikal kita udah bisa lihat sangat jelas ini tendensinya tentang harian 1.23227 sampai 1.23785. Ya. Nah, itu dia. Kita udah bisa lihat di sini tendensi turun sangat kuat, masih bisa turun lagi, apalagi udah terjadi titik perpotongan di sini antara stohastik ya, perpotongan maut, duet maut.
dia akan turun juga sampai ke 30, jadi kemungkinan besar dia masih ada tendensinya masih turun. Kalau logika gini aja, ini sumbu nih. Dia artinya kan dia akan mencoba ya turun sini ya. Nah, dia akan berada di bawah garis moving average ini. Nah, sampai di sini ya dia akan coba turun terus. Nah, ini udah turun terus. Saya merasa bahwa dia masih akan tetap turun terus sampai di titik di rentang harian di sini. 1.23327. Setelah itu dia akan sedikit koreksi untuk balik arah. Oleh karena itu kan kembali lagi trading with pending order. The power of pending order harus digunakan. Yes. Oke, kita lanjut. Selanjutnya trader, kita coba masuk ke gold. Bagaimanakah gold? Nah, ini dia. Tema kita kali ini adalah hubungan antara gold dengan non-farm payroll. Kenapa saya bilang kayak gitu? Nanti saya akan menjelaskan buat trader semuanya. Ya, saya akan menjelaskan itu buat trader supaya trader tahu di saat non-farm payroll seperti kayak gini, goldnya arahnya seperti kayak gimana. Kenapa trading di saat non-farm payroll harga goldnya seperti kayak gini, hubungannya seperti kayak gimana, dan setelah itu arahnya seperti kayak gimana ke depan. Nanti saya bahas, tenang. Ya, kita lihat dulu cepat. Kita lihat dulu cepat bahwa di sini lihat bahwa harga emas dirobohkan oleh kebangkitan dolar di tengah kekhawatiran resesi. Harga emas mencoba memulihkan diri setelah gagal menemukan pijakan di atas 1.900. Sell off dolar terinspirasi oleh Fed yang kurang hawkish. Jadi Fed ini sebenarnya, The Fed ini malu-malu juga. Malu-malu, di satu sisi mereka bilang hawkish, di sisi lain mereka ragu-ragu ingin menaikkan basic point-nya itu ya, rasio ekonomi mereka menjadi 75%. Akhirnya kemarin kan ditentang sama si Jeremy Powell. Makanya kan ragu-ragu ya, antara orang bilang antara mengetatkan dan tidak. Akhirnya ya pasar lebih cenderung hawkish. Ya. Makanya kenapa dolar makin menguat? Hawkish kalau terjadi ya dolar pasti menguat. Akibat dolar menguat ya yang lain-lain pada runtuh semua, termasuk gold ya. Nah, pembantaian obligasi memicu rally imbal hasil yang menambahkan beban pada gold emas. Nah, gini trader, bagaimana hubungannya dengan non-farm pada hari ini? Nah, mari saya kasih sedikit masukan atau hubungannya dengan non-farm supaya trader tahu ya. Nah, ini saya kasih sedikit rahasianya. Ini rahasia ini sebenarnya jarang. Malah saya bilang jarang saya nonton para grandmaster, super grandmaster, ahli forex yang selalu memberikan analisa. Saya jarang melihat mereka memberikan analisa seperti kayak gini. Mereka kebanyakan menganalisa secara teknikal ya. Nah, kalau ini saya coba ingin merubah style trader Indonesia. Kita melihat secara fundamental, nanti setelah itu baru kita masuk di teknikal ya. Gitu nih. Jarang saya lihat ada yang bawa seperti kayak gini. Mari kita masuk dulu di sini. Nah, kita masuk dulu. Nanti saya sekarang membuka wawasan. Nah, trader lihat, ini kita tinggalkan ini dulu. Hari ini saya sangat tertarik dengan salah satu artikel yang ada di FX Street. Di sini bilangnya adalah tinjauan non-farm Amerika menganalisa reaksi emas terhadap kejutan ya non-farm. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu non-farm. Nah, kita udah tahu non-farm itu nanti akan terjadi pada 19.30, setengah 8 malam. Ketenaga kerja non-pertanian. Apa artinya ketenaga kerja non-pertanian? Di sini dibilang bahwa data ketenaga non-pertanian menghitung perubahan jumlah tenaga kerja yang bekerja selama bulan lalu. Jadi selama bulan lalu ya, bulan April. Ya. Nah, tidak termasuk industri pertanian. Penciptaan lapangan kerja adalah indikator utama belanja konsumen yang merupakan bagian besar dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif terhadap dolar. Ya. Sedangkan data yang lebih rendah ekspektasinya negatif. Kita balik. Kalian lihat di sini. Ya. Sebelumnya 431. Ya. Bulan sebelumnya trader lihat negatif. Di sini bulan 2 bulan yang lalu Februari dia positif ya. Dolar menguat. Terbagus.
Bulan kemarin dia terjadi pengurangan negatif karena data sebelumnya 700 ya, 50 dia angkanya menjadi 431 ya. Nah, trader lihat hari ini ya, hari ini berdasarkan analisa perkiraan 391 ya. 391. Nanti aktualnya akan keluar gimana? Ya. Aktualnya akan keluar gimana? Kalau seumpamanya aktualnya dia keluar di atas 391 misalnya 400, artinya sangat baik buat euro, buat dolar. Hijau dia di sini, ya. Nah, permasalahannya gini. Trader. Permasalahannya gini. Mana lagi nih? Ya, ini kali ya. Nah, permasalahannya gini. Gold itu XAU USD. Benar ya? Ini kita berbicara korelasi. Kalau nanti misalnya angkanya itu positif lebih bagus ya. Atau logika gini aja. Saya berasumsi bahwa hari ini ketenaga kerjanya turun. Apa yang terjadi? Dolar akan naik. Emasnya akan naik ya. Benar, trader? Benar? Nah, ya. Nah, benar ya. Nanti trader bisa samakan aja dengan mata uang yang lain. Misalnya pound sterling US dollar, euro pound sterling dolar, GBP US dollar, atau segala sesuatu yang berkorelasi dengan dolar. Ya. Hari ini misalnya saya berasumsi bahwa dia turun. Otomatis emasnya ini akan naik. Benar? Pasti benar. Nah, bagaimana korelasinya? Nah, saya tertarik dengan ini artikel karena gini. Saya lihat. Di artikel ini dihitung hubungan antara non-farm payroll dengan reaksi dari gold. Trader bisa lihat. Bulan Maret dia berwarna merah. Trader lihat. Maret dia merah. Habis itu hijau-hijau, merah-merah. Merah, hijau-hijau, merah-merah. Artinya kalau hijau ini, artinya kekuatan dolarnya itu dia akan semakin kuat. Ya. Bagus. Angkanya bagus. Jadi ini angkanya berkurang, angkanya bagus, kurang. Nah, selanjutnya, bagaimana style trading para trader semuanya? Nah, ini dia. Kalau trader, kemarin salah satu pertanyaan yang dilakukan oleh salah satu trader, saya ditanya, bagaimana trading non-farm? Saya bilang, berita ekonomi itu ibaratnya, kalau kata Bung Karno adalah riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Maksudnya, secara keseluruhan, dia itu tidak terlalu efek. Dia akan efek itu cuma beberapa saat aja. Setelah muncul, baru pasar akan bergeliat. Nah, ini dia. Terus lihat. Di tulisan ini, dia menganalisa trading menggunakan time frame 15 menit, trading menggunakan time frame 1 jam, dan trading menggunakan time frame selama 4 jam. Trader bisa lihat di sini. Ya. Trader korelasi kan udah tahu ya. Kalau belum tahu nanti nonton aja video-video saya. Nah, ini ilmunya harus saya tambahkan lagi ini nih ya. Jangan terlalu lah teknikal, fundamental dikit-dikit supaya tahu lah itu korelasi. Nah, trader bisa lihat di sini. Trader bisa lihat di sini ya. Di saat deviasinya 0,323, trader lihat. Di saat sini deviasinya negatif, trader lihat. Korelasi di 15 menit apa? Positif. 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 Oke. Artinya kalau di sini negatif, kemungkinan besar dia akan positif ya. Kalau kita trading dengan time frame lebih panjang. Nah, begitu pun juga trader kalau lihat. Di sini positif 1.09, di 15 menit berapa trader? Negatif, positif, positif. Ya, trader lihat. Di saat dolar menguat, time frame pendeknya dia melemah. Time frame panjangnya tetap menguat 1 jam. Time frame panjangnya lagi tetap menguat 1 jam. Nah, ya. Oke. Begitu pun juga. Trader lihat nih. Trader lihat nih ya. Nih.
di Desember 2021 ini angka tenaga kerjaannya ini minus nih. Artinya dolar kan melemah, ya. Dolar pasti kekuatan dolar akan melemah di situ. Kita lihat. Tapi di time frame 15 menitnya malahan tendensinya menguat. Ya. Di time frame 1 jamnya tendensinya menguat. Di time frame 4 jamnya tendensinya menguat. Oke. Selanjutnya, kita lihat. Bulan Oktober. Ini juga nih, ya. Ini menguat. Trader lihat di bulan Oktober. Di sini positifnya bagus. Di sini tendensinya berkurang. Ya karena memang kan kebalikan arah lah korelasi. Kalau dolarnya menguat, ini anggaplah kalau hijau itu dolar menguat ya. Dolarnya menguat, di time frame-nya akan melemah di sini ya. Nah, ini menguat, ini menguat, ini menguat. Nah, trader. Dari sini trader bisa lihat ya. Dan kenapa saya bilang berita ekonomi itu ibarat kata Bung Karno, riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Kenapa? Tergantung dari gaya trading trader semuanya. Nah, dia akan berpengaruh kalau trader lihat nih secara garis besar nih. Trader lihat nih. Di sini positif, di sini negatif, di sini negatif, di sini negatif. Oke. Sesuai aturan. Di sini positif, di sini positif, di sini positif, di sini positif. Agak sedikit sama. Di sini negatif, di sini positif, oke ya. Nah, di sini negatif, di sini positif, oke. Trader bisa lihat nih, ya. Nah, dari sini trader secara dihitung secara garis besarnya, ini trader ini analisa ya. Ini kita berbicara tentang matematika menganalisa, ya. Ini bukan kaleng-kaleng lalu dibilang, ini analisa yang sudah dilakukan oleh ini bro siapa nih? Bro Aaron menganalisa. Aku cuman memperhalus aja dengan gaya bahasaku supaya trader tahu. Nah, trader lihat nih. Dari sini dihasilkan bahwa di time frame 15 menit korelasinya itu semakin oke. Maksudnya kalau kalau misalnya non farmnya itu beritanya dia merah, artinya kalau kita trading menggunakan time frame 15 menit, dia pasti akan hijau. Karena kekuatan korelasinya minus, berarti dia lebih kuat untuk berbalik arah. Di 6 jam juga benar, sama, tapi tingkatnya itu semakin kabur. Di 4 jam, lebih kabur lagi trader sama. Nggak ada bedanya trader. Nah, dari situ trader, dari situ, sebenarnya sudah sangat jelas kita bisa lihat ya. Korelasi ini dihitung rentang waktu berbeda. Korelasi negatif terlihat 15 menit. Nah, oleh karena itu, kalau trader trading, dari sini aja, kita udah tahu arahnya trader. Apabila trader menganalisa dengan time frame yang lebih pendek, kekuatan korelasinya itu lebih kuat kelihatan. Misalnya kalau angkanya positif, ya kalau kita dengan time frame 15 menit, kita bisa akan melihat bahwa ya kalau misalnya dolarnya hasilnya positif ya pasti goalnya negatif kan balik arah kan bisa dilihat kan di sini. Nah kan kalau misalnya hari ini non farmnya merah turun ya pasti goldnya naik ya, kemungkinan arah goldnya itu naik. Tapi kalau kita melihat dia di time frame yang 15 menit, dia punya peluang lebih besar pas daripada kita melihat di time frame yang lebih panjang 1 jam atau yang lebih panjang lagi 4 jam. Nah, dari sini sebenarnya logikanya cuma satu trader. Dari sini logikanya ya. Kalau kita trading non-farm atau trading berita-berita ekonomi lainnya, kemungkinan besar pengaruhnya itu cuma di 15 menit awal aja. Menjadi pengaruh. Oleh karena itu kan dibilang bahwa di sini bahwa 15 menit awal ya itu nih korelasi negatif terkuat selama 15 menit setelah rilis berita. Rilis R yang artinya dia akan menguat setelah 15 menit ya. Artinya dia akan tendensinya itu akan benar-benar di jangka waktu 15 menit baru menguat. Ya, maksudnya dia udah pas seperti kayak gitu ya, kekuatannya bisa benar-benar korelasinya sama. Jadi benar-benar pas ya. Oleh karena itu kan saya bilang semakin pendek time frame kita korelasinya benar-benar ini, tapi semakin panjang time frame kita udah nggak terlalu berpengaruh di situ. Misalnya kalau kita time frame 1 jam, misalnya kita pindah dulu ke platform
Kita pindah dulu ke platform. Mana itu platform? Mana lagi itu platform? Nah, misalnya gini. Nah, misalnya gold ya, gold. Nah, misalnya gold. Nah, kalau kita menggunakan time frame 1 jam seperti kayak gini, ya, misalnya dia naik, ya, NVP itu tidak bisa bikin langsung dia turun. Hanya tendensinya. Tapi ada tapinya trader. Ada tapinya. Tapinya gini. Nih ya. Tapinya adalah trader, kita balik lagi sini. Tapinya ya, trader bisa lihat tapinya ini dibilang gini. Berapa faktor yang berperan untuk melemahkan korelasi emas adalah beberapa jam setelah rilis .farm, investor dapat melihat itu membukukan keuntungan untuk dia melihat lagi fix di pasar penutupan pasar London. Nah, ini bisa menyebabkan emas berbalik arah. Nah, itu dia trader ya. Selain itu juga kita lihat juga untuk saat ini pembuat kebijakan FOMC memperjelas bahwa mereka akan tetap fokus pada penjinakan inflasi. Nah, itu dia. Oleh karena itu, penjinakan inflasi bisa dilihat bahwa tetap fokus bahwa sebenarnya fokus dari FOMC dan lain-lain ini bahwa gold itu diusahakan tetap menguat. Ya, tapi memang akhirnya pasar yang menentukan. Tapi kebijakan dari FOMC, mereka tetap akan memberikan pengetatan terhadap mata uang dolar supaya dolar bisa dikontrol ya. Akibat bisa dikontrol kan akan terjadi penguatan sedikit buat emas ya, buat gold ya. Itu tetap hasil komitmen dari FOMC walaupun pasar yang akan menentukan. Itu dia. Tapi kebijakan tetap mereka memberikan ruang supaya gold tetap terjadi kenaikan. Itu ya. Jadi trader kalau trading di non-farm atau berita-berita yang lain, semuanya lihat dulu arahnya ya. Ada style yang sebelum dia udah spekulasi, ada style yang setelah berita keluar baru dia trading. Nah, kalau saya tipikal orang yang waktu ya. Kalau saya tipikal orang yang waktu Saya tipikal orang yang waktu trading 5 menit awal, misalnya dia naik, saya tidak akan trading. Ya. Saya akan menunggu 5 menit berikutnya. 5 menit kedua itu saya akan mengambil posisi turun. Dan pas lalu akan seperti kayak gitu. Tapi kalau di 5 menit awal dia naik, terus saya 5 menit keduanya dia turun, rupanya saya berasumsi bahwa 5 menit keduanya turun, rupanya di 5 menit kedua ini dia naik lagi. Ya, akhirnya kan saya loss di sini. Di 5 menit ketiga 100% trader dia akan turun. Makanya disitulah fungsi dari martingale saya gunakan di situ buat nutupin kelemahan di sini, nutupin kelemahan sini, saya dapatnya di sini. Nah, itu dia trader. Hari ini kita cuma membahas tentang hubungan antara non-farm payroll dengan trading di gold. Tapi prinsipnya sama aja dengan mata-mata uang yang lain. Ya, karena analisa yang dibuat oleh Bro Aaron dengan data yang lengkap 12 bulan dari tahun 2020 sampai 2022 dicoba analisa ya. Saya coba memperjelaskan lagi buat trader semuanya supaya trader semuanya bisa lihat bahwa kemungkinan korelasi yang sangat kuat itu jika melihat di time frame yang lebih pendek. Tapi di saat time frame yang lebih panjang korelasinya tidak terlalu nampak. Bisa dilihat dari sini koefisiennya kan. 15 korelasinya sangat kuat, satunya naik, satunya akan turun. Tapi kalau udah sampai ke 4 jam, kadang-kadang beritanya naik, ya kemungkinan besar dia udah korelasinya udah tidak terlalu berpengaruh di situ. Oke trader, paham? Nah, ilmu baru kan? Jarang ada yang seperti kayak gini yang menjelaskan seperti kayak gini trader ya. Nah, oke. Oleh karena itu kita coba balik lagi ke gold. Gold kemungkinan hari ini malu-malu, walaupun tendensinya masih ada kekuatan untuk bisa buy. Dia akan berusaha untuk sampai ke level di atas ini nih.
level sini nih, level berapa ini? Nah, ini dia ya. 18.879. Untuk time frame yang lebih pendek, nah, saya bisa lihat dia akan mencoba sekarang walaupun di sini penurunan, tapi kalau tendensi saya bisa melihat bahwa sideways, tapi dia akan mencoba naik sampai di level sini. Walaupun secara garis besar ini ada kemungkinan dia turun lagi nih. Dia akan mencoba naik sampai di level sini. Oke. 1879 di sini. Dia akan mencoba naik sampai 1879. Ya. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke brand. Untuk brand trader, sabar, kita pindah dulu. Mana itu brand? Brand. Oke, untuk brand trader, harga minyak global menguat pada akhir perdagangan Kamis kemarin. Kita bisa lihat bahwa setelah Uni Eropa meluncurkan rencana untuk menghapus minyak Rusia secara bertahap ya. Minyak mentah Brent mengirim untuk pengiriman terangkat 76 sen ya, ditutup pada 110 per barrel, dolar per barrel. Sementara itu dolar Amerika yang kuat menjadi hambatan terhadap harga minyak ya. Nah, oke, ini kripto nanti kita coba lihat dulu di platform. Kita coba lihat di platform bagaimana. Kita cepat aja. Oke, kita lihat di platform brand. Oke, time frame 1. Wah, tendensi menguat masih sangat kuat ya, dan ada kemungkinan dia akan naik terus ya. Untuk time frame lebih pendek dari 109 sampai 111 12. Kalau menurut saya dia akan coba naik lagi sampai di batas ini ya. Taruhlah menurut saya ya, dia akan coba bisa menembus di 112 ya, atau sekitaran ya 112 lah. Setelah itu dia akan mencoba untuk balik arah turun. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke Bitcoin. Nah, Bitcoin ini benar-benar udah mirip dengan mata uang yang lain, sudah dikontrol oleh Amerika. Ya. Kita bisa lihat Bitcoin turun sangat luar biasa. Ya, dia melemah 8%. Hari ini Bitcoin di 36.000. Waduh, analisa saya jauh. Saya bilang 37, tapi rupanya dia turun 36. Tapi saya masih yakin bahwa dia akan naik lagi ke 37. Masih yakin saya, masih yakin. Ya, oke, kita coba lihat Bitcoin. Oke, kita coba lihat Bitcoin di sini. Tendensi hariannya pada hari ini ya dari 36 sampai 30, ya masih tetap sekitaran 36. Kalau kita lihat, ya ini dia masih mencoba untuk merangkak naik. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia akan mencoba sampai menembus level 36.707 di atas ini ya. Nah, untuk bisa sampai 37 seperti yang saya prediksikan, baru pernah sekali ini saya prediksi agak sedikit gagal ya. Untuk Bitcoin, saya prediksi dari 37 sampai 36 apa 37 ya? 37 kalau nggak salah. 37 sampai 41. Rupanya diturun jatuh bebas. Saya tidak berpikir bahwa kemarin setelah FOMC dia sempat naik, tapi rupanya dolar semakin menguat. Akibat dolar menguat, Bitcoin-nya turun. Dan sudah bisa dibilang bahwa Bitcoin ini sekarang dia udah emas digital jadinya ya. Pergerakannya itu dia akan selalu berkontradiksi dengan dolar Amerika. Oleh karena itu dengan kekuatan dolar yang terjadi, ya Bitcoin dia akan turun. Sangat udah sama seperti kayak gitu. Oke trader, selanjutnya informasi selanjutnya saya coba masuk ke kalender ekonomi. Di sini sangat jelas kalender ekonomi ya. Hari ini nanti trader bisa lihat 19.30 non-farm payroll ya. Ini sangat luar biasa tingkat penganggurannya ya. Ada semuanya di sini. Jadi kemungkinan besar kalau saya lihat di sini, kemungkinan besar kekuatan hari ini euro angkel saham dolar masih terjadi bearish. Masih. Kita masih angkat jempol. Pasar masih menginginkan untuk bearish. Hawkish masih sangat kuat ya, walaupun sudah disepakati untuk menangani hal tersebut, tapi pasar menginginkan sesuatu yang agak lain. Oke, trader, ini kita udah selesai. Selanjutnya trader kita masuk di sini. Sabar, mana? Oke, sabar. Trader, coba lihat. Oke. Nah, sabar trader. Sekarang saya sedikit memberikan informasi. Trader kalau ada waktu dan kesempatan, ya, daftarlah di Amarket. Kita punya sesuatu yang sangat luar biasa. Akun kita standar, tetap, fix, ACN, syariah,
deposit minimal $10, merasakan sensasi trading bersama kami. Di samping itu juga trader kalau ada waktu, baca juga blog yang ada di Amarket. Nanti saya di deskripsi saya tulis juga di sana. Silakan baca di sana. Saya sering share ini di Facebook, sering saya share. Masuk juga di channel resmi Telegram Amarket. Silakan ya, silakan di sana. Nah, trader kalau ada waktu juga jangan lupa nonton acara kami, ya. Subscribe channel Amarket. Acara yang sangat luar biasa. Ada analisa-analisa yang sangat luar biasa yang menjadi pegangan buat trader dalam melaksanakan transaksi pada hari yang sedang berjalan. Oke trader semuanya. Demikianlah trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tema hari ini tentang non-farm payroll melawan gold telah saya sampaikan. Saya menganalisa langsung tentang bagaimana hubungannya jika melihat dari penggunaan time frame korelasi yang dilakukan. Akhir kata, saya mau mengundurkan diri trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.